kepada beliau bagi Haikal Hasan bisa sampai jam 10 foto. Masya Allah. Dan berikan kepada beliau pada bersyukur. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, ta'asamnalillah. Bismillah, tawakkalnalillah. Bismillah, khairu syarri masya'alillah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Coba antum semua tengok kiri kanan, apakah semuanya antum kenal atau ada yang tidak antum kenal? Kalau yang tidak kenal, tanyakan siapa, dari mana, mau ngapain. Nah, Anda mau lihat mata yang berbeda itu aja. Antum kiri kanan coba lihat. Ada nggak yang kenal? Nah, kenal? Salah ini, salah. Kalau dari sini alhamdulillah. Tanya nggak kenal? Tanya aja, Pak, Bapak nama siapa? Nggak apa-apa, tanya aja. Kenal semua? Insyaallah. Saling kenal semua? Paling-paling dia. Alhamdulillah kalau begitu. Ya Rabb. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillah min hamalatis syaitonir rajim wa junudihim. A'udzubillah. Saya merasa sangat terhormat khusus kepada keluarga Ibnu Bashir yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Imam dan semua yang saya sebutkan satu persatu, tentu dalam mengucap perlindungan kepada Allah ini mesti harus menjadi standar ini. Standar mulainya itu adalah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Mari kita baca dalam hati sama-sama. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Biasanya kalimat itu dibaca kalau masuk hutan. Kalau kita nggak tahu ada kalajengking, ada ular gitu. Sekarang kita baca ke masjid karena ularnya masuk ke masjid. Pegang handphone. Paham itu ya? Udah tegang aja belum apa-apa. Itu dia penting itu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samawati. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillah, rabbi Allah, hasbi Allah, tawakkaltu 'ala Allah, intasabtu billah, fawwadtu amri ila Allah. Masya Allah, la quwwata illa billah. Kalau datang, masih ada yang datang terus ini, masya Allah. Sampai keluar-luar ini, jangan-jangan di jalanan nanti kalau makin malam ini. Baik, kita mulai dengan mengucap a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah ala ni'matillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ma'asyiral muslimin wa jumlatal mu'minin rahimakumullah, usikum wa nafsi bittaqwallah. Faqad faza man ittaqa wa khaba man tagha. Celaka orang yang berlebihan. Wa khaba man tagha dalam hal apapun. Man yahdihillahu fala mudilla lahu. Siapa yang dikasih petunjuk oleh Allah, enggak bakal tersesat. Wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Siapa yang tersesat, enggak ada yang bisa kasih petunjuk kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan langkah kita kemarin dicatat sebagai
orang-orang yang memudahkan, meringankan, dan melapangkan dan menggampangkan jalan untuk menuntut ilmu. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ila jannah." Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini saya bukan berceramah, banyak para alim ulama yang hadir. Ya, mungkin yang saya mau sampaikan adalah berita. Mungkin yang saya sampaikan adalah satu wawasan semata. Atau kalaupun ayat bukan tafsirnya, ya, tapi mantik bayannya. Ya, mantik bayan daripada ayat-ayat itu yang insya Allah ini memang yang saya pelajari, yang saya dalami, seayat demi seayat, mantik logika di balik ayat. Karena jamaah di belakang masih banyak, Bapak pun agak maju Pak ya, agak dirapatkan. Hati-hati dengan COVID-nya. COVID masuk Magetan nggak? Mobilnya ganti, karena ganti mobil jadi nggak kebawa sorban, kopiah semua nggak kebawa. Yang kebawa cuma koper yang disiapkan sama hormat, sama Harim gitu, sama istri. Gitu. Jadi minta maaf, nggak bawa sorban, nggak bawa apapun, gini aja. Hadirin ma'asyiral muslimin wa jumlatal mukminin rahimakumullah. Yang mesti kita pahami dari kejadian seperti ini, jadi kejadian yang sarang, karena kalau umat Islam lemah, jangan pernah menyalahkan siapapun. Sedikit saya kisahkan tentang Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini Umar bin Khattab patokan. Apa yang ditetapkan oleh Umar bin Khattab berlaku sampai dengan sekarang. Karena dia terjamin. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna syaitana la ya'firru min dili Umar." Sesungguhnya setan lari, ngibrit daripada ketemu Umar. Wa masalaka Umar fajjan illa wasalaka setan fajjan akhar. Tidaklah Umar berjalan di satu gang, melainkan setan akan pilih gang yang lain. Saking Sayyidina Umar tegasnya, saking setan tidak bisa mendekatinya. Karena itu kata Nabi, andai kata Nabi setelahku maka Umar lah nabinya. Karena itu ya di Balai Sakifah para sahabat menunjuk Umar bin Khattab sebagai khalifah pertama. Ini penting untuk dipahami. Ya. Para sahabat menunjuk Sayyidina Umar bin Khattab menjadi khalifah yang pertama. Tetapi Umar bin Khattab menolak. Menangis. Tidak berhak Umar memimpin satu kaum yang di dalamnya ada Abu Bakar Siddiq. Maka Sayyidina Umar bin Khattab membaiat Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Baru kemudian para sahabat yang lain mengakui kemuliaan daripada Abu Bakar Siddiq. Itu saya tulis hal-hal yang antik dari buku yang saya bawa hari ini tentang perjuangan menegakkan tauhid sejak era Nabi Ibrahim hingga masuk Islam di Nusantara dan aksi tolak RUU HIP. Takbir. Jadilah para penegak tauhid. Jangan ketinggalan. Hanya ada dua saudara, pecundang atau pejuang. Antum pilih yang mana? Jangan netral-netral zaman sekarang saudara. Netral itu pecundang. Oh saya nggak ikut campur. Pecundang. Sengaja saya hubungkan ini karena kita menegakkan kalimat tauhid di bumi NKRI ini. Dan negara kita, Indonesia yang cantik, indah, hebat ini, negara kita berdasarkan tauhid pasal 29. Karena kita punya saudara yang beragama Kristen, Hindu, Buddha, Protestan, Konghucu. Pada waktu pembentukannya, walaupun Konghucu baru, ya, zaman Kiai Haji Abdul Wahid, tetapi yang perlu kita garis bawahi adalah para pendiri negara ini berkata, negara Indonesia itu berdasarkan tauhid. Karena kita punya saudara yang beragama lain, saudara sebangsa setanah air, ya, maka disebutlah negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi memperjuangkan ini bagian daripada menarik garis komando sampai ke Nabi Ibrahim alaihissalam yang Anda tulis dalam buku ini dan keterkaitannya. Ini baru jilid 1, 540 halaman, baru jilid 1. Tapi ini perlu saudara, ya, perlu sekali. Sengaja saya bawa agar kita semua tahu kemana arah perjuangan. Bahkan ini insya Allah akan dijadikan pegangan. Anda ngajar bahwa buku ini setiap orang membaca baru di tempat-tempat yang rutin di Jakarta. Dan kita nggak sempat ketemu rutin untuk miliki, insya Allah ini
Mantik bayannya kalau antum baca awal sampai halaman terakhir, jangan selembar yang lewat, insya Allah tertuntun tauhid kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin wa jumlatul mukminin rahimakumullah. Kalau antum nih sekalian sekarang ini merasa umat Islam tidak punya daya dan upaya, sebagaimana yang saya kisahkan di awal tadi, Umar bin Khattab, pemimpin muslimin, bukan sekadar habaib, bukan sekadar kiai, bukan sekadar ulama. Ini orang yang dijamin surga. Ini orang yang syaitan tak bisa mendekat. Ini orang yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti mutunya luar biasa. Apa kata Umar bin Khattab? Beliau tidak sanggup mengalahkan Heraklius. Dia tidak sanggup mengalahkan Romawi. Padahal semua negara takut dengan Umar bin Khattab. 2/3 dunia di bawah telapak kakinya. Kejadiannya pada tahun 636. Mengapa Sayyidina Umar bin Khattab tak sanggup mengalahkan Romawi? Jawabannya ternyata ada dalam diskusi tim 8. Tim 8 itu adalah Umar bin Khattab sendiri, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'd bin Waqqas, dan Bilal bin Rabah. Ini diskusi mereka. Kenapa ini umat Islam nggak bisa mengalahkan Romawi? Bukankah antum alamin kuntum mu'minin? Bukankah kita yang paling tinggi kalau beriman? Innal izzata lillahi jami'an. Bukankah kemuliaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah hanya berikan kepada orang beriman? Kenapa? Itu pertanyaan itu sama dengan kita sekarang. Kita nggak sanggup bahkan untuk mempertahankan satu pasal di Undang-Undang Dasar 45 kita nggak sanggup. Presiden adalah orang Islam, ya, orang Indonesia asli beragama Islam, nggak sanggup kita pertahankan. Hari ini kita tahu bahwa lupakan umat Islam itu 89%, lupakan, mustahil. Umat Islam 89% mustahil. Catat baik-baik, saya katakan mustahil. Kalau umat Islam itu mayoritas, nggak begini keadaannya, saudara. Kalau umat Islam mayoritas pasti bisa mempertahankan pasal 6 itu. Kalau umat Islam mayoritas pasti ulama nggak dihina di sosial media. Ada sesuatu yang salah dalam survei. Kita bukan mayoritas. Mungkin secara agama mayoritas. Saya berani berkata begini karena saya sudah riset bersurvei. Di daerah-daerah itu yang saya kunjungin itu, dia bukan Islam. Ada lebih daripada 90 agama di Indonesia sebenarnya, saudara. Yang diakui negara itu 6. Yang nggak diakui ini agamanya lain. Maka apa yang dimasukin? Udah masuk Islam saja ya, gitu loh. Tanya Bapak Jenderal Anton Tabah, tanya. Dia waktu itu dari awal di Komisi Dakwah MUI. Tanya berapa jumlah Islam yang betul, tanya. Beliau yang tahu, beliau yang riset. Jamaah sekalian dimuliakan Allah. Sayyidina Umar bin Khattab dengan tim 8 ternyata menemukan satu kata-kata bahwa umat Islam tidak berdaya karena di antara kita, kata Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, di antara kita sudah mulai meninggalkan sunnah Nabi. Di antara kita sudah sedikit orang yang bersiwak. Siwak, saudara. Siwak. Hanya siwak. Hanya siwak. Dia meninggalkan sunnah Rasulullah SAW. Umat Islam tak punya kekuatan. Jadi kekuatan umat Islam itu bukan di jumlah. Kekuatan umat Islam itu bukan di mana-mana. Sadari ini sebagai simbol. Kekuatan umat Islam bukan cuma di Monas, bukan cuma 212, bukan cuma di KNPF, bukan cuma di FPI, bukan cuma yang lain. Bukan. Kekuatan umat Islam ada di sunnah Nabi Muhammad SAW. Ini yang kita kadang-kadang lalai, saudara. Kita nggak menjalankan sunnah Nabi. Saya tulis dengan lengkap, perjuangan menegakkan tauhid itu otomatis terjadi ketika umat Islam mempertahankan sunnah Nabi. Betapa Al-Fatih tidak mengajak untuk menaklukkan Konstantinopel sampai dia lihat sendiri penuhnya jamaah subuh di masjid-masjid mereka. Betapa Umar bin Khattab tidak mau menyerang Romawi sebelum dia lihat semuanya mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Kalau kita masih meninggalkan siwak, ini simbol siwak ini. Kalau siwak aja nggak dikerjain, bagaimana dengan sholat sunnah kita? Jangan-jangan kita sholat witir cuma di bulan Ramadan ya, akhi. Jangan-jangan gitu loh.
Witir itu bukan cuma ada di bulan Ramadan. Witir itu tiap malam kalau sunnah Nabi Muhammad kita jalankan, saudara. Jadi kita koreksi lebih dulu deh. Koreksi lebih dulu. Sebelum kita menyalahkan yang lain. Mereka nggak perlu disalahin, sudah. Kita salahin mereka, lu besok ditangkap. Perjuangan pun selesai. Maka kita harus berani menyalahkan diri sendiri. Nggak ada sunnah, nggak ada nyunnah lagi gitu loh. Sunnah sudah mulai kita tinggalkan. Persatuan sudah mulai kita tinggalkan. Jadi jamaah sekalian, kedatangan saya ini ya, sekaligus membawakan buku untuk mengabarkan riset. Risetnya seperti itu, saudara. Ketika persatuan dan diikat dengan hablum, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, diikat dengan itu, maka tidak satu pun kekuatan yang sanggup mengalahkan umat Islam. Wibawa. Zaman dulu, zaman Pak Harto almarhum, Pak Harto yang datang ngaji ke Kuitang. Hatta Beni Murdani pada waktu itu datang ke tempat Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Habsyi. Iya, Habib Ali. Ya, datang. Hatta Pak Harto datang ke Abah Anom. Zaman sekarang kan ada. Tidak kayak ulama, presiden nggak mau. Jangan salahkan siapa-siapa, salahkan kita karena kita udah nggak ada wibawa lagi. Kenapa nggak ada wibawa? Karena kita ribut. Kita dipecah belah oleh keadaan. Kita meninggalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Padahal itu sumber kekuatan, saudara. Kehancuran umat Islam sebenarnya pertama kali terjadi 1272 pertama kali. Ketika apa? Ketika Baghdad dihinakan oleh Genghis Khan, oleh Mongol, oleh tentara Tartar. Itu pertama kali sebenarnya. Dan kalau kita selidikin apa yang terjadi sebenarnya di antara itu mereka semua, untuk antum ketahui, ada umat Islam yang bantu Mongol, ada umat Islam yang bantu tentara Tartar, ada umat Islam menjadi kaki tangan Genghis Khan. Maklum, zaman dulu coba. Ada, luar biasa. Digaji sama Genghis Khan, dikasih wilayah sama Genghis Khan untuk menjadi mufti-mufti di Baghdad, mufti-mufti di Turki. Nah ini nggak ada di buku sejarah. Saya menuliskan itu dengan detail. Siapa umat Islam yang membantu perjuangan mereka? Ibnu Taimiyah sangat menghormati, sangat memuliakan, masih menyebut mereka kaum muslimin yang khianat. Sementara kalau Universitas Madinah atau Riyadh itu menyebutkan kafir dari dalil surat Shaf ayat yang ke-14, surat 61 ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarullah kama qala Isa bin Maryam lil hawariyyin man ansari ilallah qala al hawariyuna nahnu ansarullah. Ya. Fa amanat ta'ifatun min bani Israil wa kafarat ta'ifah. Fa ayyadna alladziina amanu 'ala aduwwihim fa asbahu zahirin. Hai orang yang beriman, ini kan buat kita dipanggil. Labbaik, kita menyebut ya Allah. Kita sebut, kita panggil. Hai orang beriman, kunu ansarullah. Jadilah penolong-penolong agama Allah. Jadilah pembela-pembela agama Allah. Sebagaimana ketika pada zaman Nabi Isa, umat Islam habis diinjak-injak sama Herodes, habis dikhianatin sama murid-murid setianya sendiri, Yudas Iskariot. Dikhianatin. Dan itu kelemahan. Umat Islam lagi lemah-lemahnya pada zaman Nabi Isa. Lemah-lemahnya. Sampai dikejar Nabi Allah Isa. Tak berdaya. Di zaman Nabi Musa juga dikejar, tapi berhasil memenangkan pertarungan itu. Di zaman Nabi Isa tidak berhasil. Sampai Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua muridnya ditangkap, dibunuh dan disalib. Ini terhinakan umat Islam pada zaman itu. Terhinakan.
Sampai Nabi Isa berkata, "Man ansori ilallah." Siapa yang tolong agama Allah sekarang? Ini hari ini kepala alim ulama berkata, "Man ansori ilallah." Siapa yang tolong agama Allah? Siapa yang tolong orang-orang yang lagi di penjara? Siapa yang tolong Habibana Habib Muhammad Rizik Syihab? Siapa yang tolong para alim ulama yang dihinakan di sosial media? Siapa yang tolong ini semua? Man ansari ilallah. Maka pada waktu itu pengikut Nabi Isa berkata, "Nahnu ansarallah." Kami penolong Allah. Maka apa Allah katakan? Fa'amanat ta'ifatun min bani Israil wa kafar ta'ifah. Maka terbelahlah yang penolong Nabi Isa di golongan dikatakan mukmin, wa kafarat ta'ifah, dan yang tidak menolong kafir. Sebelum kemarin Anda baca 5 kitab tafsir. Sebelum kemarin di Baiti Anda baca 5 kitab tafsir supaya nggak salah dalam menafsirkan ayat ini. Anda nggak berani karena Anda bukan alim ulama. Man qala fi kitabillah azza wa jalla bi ghairi ilmin falyatabawa maqdum minan nar. Siapa yang berkata-kata tentang kitabullah bi ghairi ilmin, tanpa ilmu yang cukup, falyatabawa maqdum minan nar. Itu riwayat Tirmidzi. Yang rawi yang lebih hakiki lain lagi. Rasulullah SAW, "Man qala fi kitabillah azza wa jalla fa asaba faqad akhta." Kelas, fa asaba faqad akhta. Kalaupun benar dia salah. Saking enggak boleh berkata-kata tanpa ilmu. Maka sebelum kemarin Anda baca 5 kitab tafsir sebelum menerangkan ayat ini. Ternyata 5-limanya sepakat. Penolong Nabi Isa disebut mukmin dan yang tidak menolong Nabi Isa disebut kafir. Antum silahkan terjemahan sendiri. Apakah kita termasuk orang yang menolong? Apa kita orang termasuk ya saya netral aja, ntar saya ditangkap. Saya netral aja deh, ntar saya diberhentiin. Saya netral aja deh, ntar dagangan saya nggak laku. Ada yang begitu? Anda lagi nasihatin diri Anda sendiri. Saudara sekalian, itu yang terjadi pada setiap masa. Ketika umat Islam mulai meninggalkan sunnah Nabi Muhammad SAW, maka disitulah terjadi kelemahan dan terinjak-injak oleh kaum yang memusuhi agama Islam. Nggak punya wibawa lagi, saudara. Dahulu umat Islam wibawanya Masya Allah, nggak ada yang berani. Sekarang nggak ada yang takut. Ini coba. Maka saya menghimbau jangan lagi menyalahkan institusi manapun. Jangan lagi menyalahkan pemerintah bahkan. Jangan lagi menyalahkan siapapun. Mari kita koreksi diri. Sunnah Nabi mana yang sudah kita tinggalkan? Berapa rawatib yang tiap hari kita kerjakan? Bagaimana dengan witir kita? Bagaimana dengan siwak kita? Bagaimana dengan Quran kita? Bagaimana dengan hafalan kita? Bagaimana dengan khatam kita? Bagaimana dengan zikir pagi sore kita? Ini semua yang mesti kita koreksi kembali, saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah. Gak usah bagaimana deh. Ini ketika kita menjalankan sunnah Nabi, otomatis Allah akan taruh rasa takut di hati mereka. Allah akan taruh ketakutan di hati mereka. Kenapa? Karena kita telah menampilkan yang hak. Ja'al haq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Ja'al haq itu apa? Ja'al haq itu adalah wallahu mutimmu nurihi. Allah menyempurnakan cahayanya. Dan cahaya Allah itu adalah Quran wa sunnah. Cahaya Allah itu adalah bukan matahari. Cahaya Allah itu adalah para dai yang menyampaikan Quran dan sunnah. Saudaraku sekalian dimuliakan Allah, ini yang kita perjuangkan. Ini yang mesti kita tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah pada tali Allah dan janganlah bercerai-berai. Coba perhatikan kalimat itu. Ini saya cuma bilang mantik bayarnya ya. Ada nggak kalimat bersatulah di situ? Ada nggak dalam Al-Quran bahwa umat Islam bersatulah? Ada nggak? Nggak ada. Satu potong ayat coba cari dalam Al-Quran. Yang ada malah negasi. Yang ada pengingkaran yang ada. Yang ada kalimat isbat yang ada. Kalimat nahi yang ada. Apa itu? Kalian tidak akan bisa bersatu walaupun mengeluarkan harta sebanyak bumi. Sebanyak bumi dan seisinya, nggak bakal bisa bersatu. Tapi kata Allah, walaupun nggak bersatu, tetaplah berpegang teguh dan jangan bercerai-berai.
Antum nggak pakai kunut, anak pakai kunut, tapi jangan bercerai-berai begitu. Wala tafarraqu. Antum nggak tahlil, anak tahlil, tapi jangan bercerai-berai begitu. Wala tafarraqu. Jangankan soal witir aja, soal witir. Sayyidina Abu Bakar Siddiq dengan Sayyidina Umar bin Khattab berbeda. Rasulullah itu di tengah-tengah mereka. Rasulullah cuma bilang, jadikan witir sebagai akhir dari sholatmu. Abu Bakar Siddiq habis sholat Isya, ba'diyah, witir. Kenapa? Karena kata Nabi, jadikanlah witir di akhir sholatmu. Umar bin Khattab lain lagi. Umar bin Khattab sholat Isya, sholat ba'diyah, dia pulang, dia tidur, dia tahajud, baru dia witir. Tuh. Beda gak? Beda gak antara Abu Bakar Siddiq dengan Umar bin Khattab? Beda. Walaupun beda, wala tafarraqu, jangan bercerai-berai, jangan berpisah. Abu Bakar Siddiq membagi mu'alaf dalam hitungan zakat. Umar bin Khattab enggak bagi. Enggak bagi Umar bin Khattab. Walaupun dalam Al-Quran ini ijtihad beliau. Mu'alaf untuk qulubihim, untuk menarik hatinya. Di zaman Umar bin Khattab ada mu'alaf yang biasa dapat di zaman Umar bin Khattab. Zaman Abu Bakar Siddiq datang, didapat sama Umar. Siapa lo? Saya mu'alaf. Mau masuk Islam boleh, enggak masuk Islam terserah. Kalau orang Betawi begitu. Udah kuat sekarang. Mau ngapain lo kemarin? Sana kerja, gituin Muhammad bin Khattab. Bahasa Betawinya begitu. Yang saya mau sampaikan, antara sahabat utama nomor 1 Khalifah awal dengan Khalifah Tsani ini berbeda. Apalagi anak sama tetangko. So, pasti ada perbedaan. Tapi kata Allah, wala tafarraqu, jangan kalian berpisah. Sama harim kita aja kita berbeda. Harim mana gak kasih minum kopi? Apa karena kopi kita mesti bercerai? Wala tafarraqu. Satu keluarga beda. Anda 8 bersaudara. Kakak yang paling tua maunya nasi goreng putih. Kakak nomor 2 maunya nasi goreng merah yang pedas. Coba, Umi Ana bikinin satu persatu. Bikin nasi goreng Umi Ana 8 kali pagi-pagi. Orang sekarang mana ada yang begitu. Orang dulu Masya Allah mana. Makanya kita jadi hormat sayang orang tua. Berbeda, satu rumahnya berbeda. Jangankan satu. Ya Allah, wala tafarraqu. Jangan bercerai-berai. Anda bikin maulid tiap bulan, mau bulan maulid kek, nggak bulan maulid kek, bikin maulid tiap bulan. Baca rawi di rumah tiap bulan. Baca berjanji tiap bulan. Tiap bulan, mau bulan apa kek, tetap kita baca. Antum nggak baca maulid, nggak apa-apa. Wala tafarraqu, jangan bercerai-berai sekarang. Sini ada kopi maulid, kopi tahlil. Jangan bercerai-berai, itu kuncinya saudara. Maka inilah sumber kekuatan umat Islam yang sejati. Nomor 1 menjalankan sunnah, kedua jangan bercerai-berai. Maka ketika kita menjalankan kedua ini, dalilnya dapat 2. Amahum min ju', nggak ada lagi yang lapar. Wa amanahum min khauf, nggak ada lagi yang takut. Itu dia kuncinya saudaraku. Untuk nggak ada yang lapar artinya stabilitas ekonomi, persatuan, tidak bercerai-berai, menjalankan sunnah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Kebiasaan orang Quraisy itu, kenapa kita mesti belajar sama orang Quraisy? Karena Quraisy segede kecamatan jadi 2/3 dunia. Ya, Quraisy segede kecamatan jadi 2/3 dunia. Kan Rasulullah orang Quraisy, Abu Bakar Siddiq min Quraisy, Umar bin Khattab min Quraisy, Utsman bin Affan min Quraisy, Ali bin Abi Thalib min Quraisy, kulluhum min Quraisy. Illa Salman al-Farisi min al-Farsi, ya. Illa Bilal, ya, minal
Habasyah. Abi Dzar, ya, Al-Ghifari, suku Ghifar. Nah, saudara sekalian, kenapa sampai disebut Quraisy itu hebat? Perhatikan, dia punya kebiasaan yang sangat indah. Apa itu? Rihlat asy-syita'i was-shayf. Dia suka melakukan perjalanan rihlah. Rihlah itu melahirkan persatuan. Kenapa? Karena dengan rihlah kita bisa bertukar pikiran. Dengan rihlah tukar budaya, tukar kebiasaan, adat istiadat. Rihlah menghasilkan persatuan. Karena rihlahnya sekarang kenal sama beliau, persatuan, kenal namanya semua. Itu rihlah. Nah, rihlahnya orang Quraisy kalau musim panas dia ke Syam. Gitu. Kalau musim dingin dia ke Hadramaut bawah. Sehingga jadilah persatuan Arab pada waktu itu. Sama. Kita juga begitu. Afwan, satu dari mana? Aceh. Antum dari mana? Solo. Antum? Magetan, Ustaz. Ustaz. Antum? Oh, Bekasi antum. Antum? Subrakum. Itu beda kelurahan, Pak. Bali. Itu rihlah. Maka jangan cederai kebinekaan yang ada di Indonesia. Para pendiri negara ini mengikat itu dicengkram di kaki burung Garuda yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Itu ayat Quran, jangan alergi. Cuma dikasih bahasa Sanskerta. Itu ayat Quran. Ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Hai manusia, kata Allah, aku yang ciptakan kalian laki-laki dan perempuan dan menjadikan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Lita'arafu, buat saling kenal. Maka rihlah itulah yang menjadikan kita bersatu. Rihlah dipelopori oleh almarhum Presiden Soeharto pada waktu itu dengan kalimat transmigrasi. Loh beneran, Pak? Itu kali transmigrasi itu indah sekali, Pak. Itulah rihlah. Orang Jawa taruh di Sumatera, orang Sumatera taruh di Kalimantan, orang Kalimantan taruh di Papua, orang Papua taruh di Bali, orang Bali taruh di Lombok, orang Lombok taruh di Jawa. Aduh, akhirnya sambung menyambung menjadi satu. Kalau nggak ada begitu, orang Magetan semuanya Magetan, orang Aceh semuanya di Aceh, gimana? Orang Bali semuanya di Bali. Inilah Indonesia yang tidak ada di negara lain. Buka mata kita lebar-lebar, jangan hancurkan, jangan rusak persatuan di Indonesia. Afwan, saudara-saudara kita yang di Suriah, nangis kita melihat dia sesama Arab, sesama bahasa Arab, sesama Islam, tapi sampai sekarang belum kelar-kelar. Saudara-saudara kita yang di Afghanistan, sama-sama bahasanya, sama-sama semuanya, sampai sekarang 4 sukunya nggak pernah akur. Bahkan saudara-saudara kita di Palestina nggak akur juga sekarang. Bahkan saudara-saudara kita yang di Badui, ya, dengan Arab yang di Saudi Arabia, terjadi perbedaan kasta yang luar biasa. Tapi di Indonesia mereka cuma 2 suku, Afghanistan cuma 4 suku, Suriah bahkan nggak ada. Di Indonesia 714 suku, saudara. Mereka satu bahasa. Di Indonesia 630 bahasa, saudara. Nggak boleh pecah, nggak boleh jatuh ke tangan siapapun karena umat Islam yang punya konsep ini. Rihlat asy-syita'i was-shayf. Falyabudu rabb hadzal bait. Maka ini indikator daripada sunnah kita jalankan. Hasilnya at'amahum min ju', kagak ada yang lapar insyaallah, makmur negara. Wa amanahum min khauf, kagak ada lagi yang takut di negara ini. Itu dia. Ketika nggak ada lapar, namanya stabilitas ekonomi. Ketika nggak ada yang takut, namanya stabilitas keamanan. 2 hal ini baru jadi negara. Karena tugas presiden itu adalah, tugas kepala negara itu adalah mensejahterakan rakyat dan membahagiakan rakyat. 2. Kalau cuma sejahtera, komunis. Karena itu mensejahterakan dan membahagiakan. Sejahtera, enggak ada rasa lapar. Bahagia, enggak ada rasa takut. Ini ada dalam buku Ibnu Rus.
tahun 1000, kan cuma ingat tahunnya, tahun 1000, tahun 1100. Ibnu Arabi. Saudara sekalian, yang asyik kita diskusi. Saya ada moderator, ini sebagai pancingan dari saya bahwa Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini nggak boleh pecah. Jaga sejaga-jaganya agar keanekaragaman ini kita nikmati, anak kita nikmati, cucu kita nikmati, sampai akhir kita nikmati. Kenapa? Karena kita ini keturunan dari kakek-kakek kita yang telah bersumpah. Apa sumpahnya itu? Kami putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa tanah air Indonesia. Kami putra putri Indonesia, mengaku bertanah air satu, tumpah darah Indonesia. Kami putra putri Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Itu sumpahnya. Bagi kita itu seperti Hudaybiyah. Bagi kita itu harus dipegang teguh. Bukan cuma sumpah itu, sumpah konstitusi Pancasila, UUD 45 itu suka gak suka. Kalau ada yang gak suka di ruangan ini, antum masih suka. Kenapa? Karena itu adalah konstitusi. Gak suka, ya jangan di Indonesia. Begitu cerita, gampang aja. Kenapa saya katakan dengan tegas begini? Agar kita bisa memahami. Nomor 1 perjanjian Hudaybiyah. Jangan ke nomor 1 dari awal kata-katanya. Ya, min Muhammad Rasulullah. Apa tuh? Kata utusannya Abu Sufyan. Laisa Rasulullah, walakin uktub Muhammad bin Abdullah. Kira-kira umat Islam dirugikan enggak pada kalimat itu? Dirugikan. Tapi Rasulullah SAW orang yang sangat teguh dalam memegang perjanjian. Pahami sekali lagi Hudaybiyah. Ini mantik ini, logika nih, bayar nih, mantik bayar nih logika pengajian ini. 1, nggak ada haji tahun ini, dirugikan nggak Rasulullah? Tapi dijalani nggak Rasulullah? Karena kesepakatan nggak boleh dilanggar. Dan nggak ada satu sahabat loh, kan saya kayak kesepakatan ya. Saya mau naik haji, nggak boleh begitu saudara. Diwakili Rasulullah SAW. Nomor 2, nggak ada haji tahun ini. Pulang semuanya, dirugikan nggak? Tapi Rasulullah pegang teguh nggak? Kalau ada orang Mekah ke Madinah harus kembali, dirugikan. Kalau ada orang Mekah, kalau ada orang Madinah ke Mekah nggak usah, tidak boleh kembali, dirugikan. Tapi Rasulullah SAW memegang teguh perjanjian itu. Apa maknanya? Kita nggak boleh juga melanggar. Termasuk mesti kita kumpulkan peraturan-peraturan dalam Islam itu kita kumpulkan. Peraturan-peraturan dalam negara kita kumpulkan. Apa peraturannya? Perjanjian Madinah. Perjanjian Madinah itu ada berapa? Ada 47 pasal. Ini kalau kita umat Islam ini berlaku sampai sekarang. Bagaimana kita bisa berlaku? Jangan-jangan di antara kita baru dengar perjanjian Madinah 47 pasal. Pasal 1 apa pasal 1? Pasal 1 jamaah, pasal 1 perjanjian Nabi apa? Ini berlaku sampai sekarang. Kalau tufikum amrayni dan tadillu ma tamassaktum bihima kitabullah. Maksudnya sunnah Nabi itu bukan cuma wudu, salat, sunnah bukan. Sunnah Nabi itu bukan cuma wudu, bukan bagian dari kewajibannya, salat sah salat. Sunnah Nabi bukan cuma rawatib. Itu juga sunnah Nabi. Nomor 1 apa? Nomor 1, ini banyak dilanggar nih. Baru nomor 1 banyak dilanggar. Pasal 1 Piagam Madinah. Tidak ada Islam itu yang melihat keturunan, melihat suku, nggak ada. Kalian umat yang satu, kata Nabi Muhammad SAW. Dipanggil Abu Bakar Siddiq, yang Quraisy yang mulia. Dipanggil Bilal bin Rabah, yang bekas budak. Antara mereka kata Rasulullah, nggak ada yang mulia kecuali takwanya. Jangankan Rasulullah, Bani Umayyah sudah melanggar karena mengangkat pemimpin semua keluarga. Sementara Rasulullah berdasarkan
musyawarah. Ini saya ceramah ini di depan para jenderal, baik yang pensiun maupun tidak, jumlahnya 400 orang jenderal. Saya ceramah begini. Wahai ketahuilah para jenderal, saya bilang, apa yang kita tahu, apa yang kita nggak tahu. Dalam Islam ada wawasan Nusantara yang menyebut itu Rasulullah SAW. Rasul itu cinta sekali dengan tanah air Mekah, bukan karena Ka'bahnya, bukan karena apapun, tapi karena tanah airnya. Rasulullah cinta sekali dengan Madinah sampai disebut mencintai Gunung Uhud. Ini kita sunnah kita kiaskan dengan kita mencintai tanah air Indonesia. Maka nggak salah. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari berkata hubul watan minal iman. Nggak salah. Itu bagian daripada sunnah Nabi yang disebutkan oleh beliau. Karena Rasulullah mencintai Mekah, mencintai Madinah, mencintai Gunung Uhud. Dan bukan cuma itu. Ini sekali lagi ini yang sensitif nih. Ini Anda mau berkata sesuatu yang sensitif. Saya cuplikin satu, kalau saya bahas 47 pasal di Piagam Madinah, kita bisa pulang jam 2 malam. Setuju? Tega banget lu. Aku dari Malang belum istirahat. 2 hari di Malang langsung tancap gas dulu. Ya, istirahat dulu sebentar malam ini ya. Saudara, contoh nih pasal 1 udah kita langgar. Bagaimana 47 pasal. Jadi balik lagi gitu, going back to super basic kalau pakai istilah kita. Kembali ke super yang dasar. Itu apa? Sunnah Rasulullah SAW dan sunnah sahabat. Di antaranya sunnah sahabat adalah wa'dul umariyah, perjanjian Umar bin Khattab. Kenapa saya ngomong perjanjian? Karena ini konstitusi pertama dan tertulis sebelum ada konstitusi dimanapun di seluruh negeri di dunia. Konstitusi yang dibuat Nabi copy paste dengan undang-undang Amerika sekarang, di copy paste dengan undang-undang Jerman, dengan Swiss, dengan Declaration of Human Rights nomor 1, kedudukan yang sama dalam hukum dalam Islam. Itu dia. Gak boleh kita berkata Cina lo, haram kalau kita paham. Cina lo, India lo, Arab lo, haram. Sunda, Jawa lo. Gak boleh, gak ada dalam Islam seperti itu. Jangan kita membenci karena suku, gak baik saudara. Cebong gimana tuh ya? Suku bukan? Jangan manggil saudaramu dengan sebutan yang buruk, akhir. Jangan memanggil saudaramu dengan sebutan yang buruk. Itu hewan, ya. Dia kalau dia masih sholat, masih menghadap kiblat, masih megang Quran, doain aja. Semoga dia kembali ke jalan yang benar, gitu aja. Apa dalam perjanjian Umar bin Khattab? Umar bin Khattab mengharamkan kita mengganggu gereja. Kan alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Sementara orang-orang di luar katanya umat Islam keras, takut ganggu ini. Umat Islam yang paham pasti gak akan ganggu gereja dan gak juga masuk gereja. Bom lagi. Ini kebablasan, gak ganggu malah jagain. Kebablasan. Jangan ganggu. Gak usah ikut-ikutan gitu loh. Baca maulid dalam gereja, maghrib ini gimana sih semuanya? Hadirin maka Allah Subhanahu wa taala, itulah yang saya mau sampaikan. Inti-intinya pelajarin sejarah. Pelajarin sejarah. Ya. Anda buka bawah ini hadiah buat antum semua. Nggak cukup tapinya ya. Nggak cukup, cuma ada 40-an yang Anda bawa. Ini banyak, bagaimana? Oh ini gratis, saudaraku, gratis. Cuman karena nggak cukup, ya udah deh. Yang ngasih ongkos cetak aja yang dibayar. Cuman 40 buah di belakang, ya abuan. Anda kira nggak sebanyak ini, ternyata banyak ya. Cuman 40 buah Anda bawa. Insyaallah di belakang ada yang siapin. Artinya apa? Kuasai sejarah. Kalau antum kuasai sejarah, antum tahu lighadin. Besok tuh ada apa antum tahu. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ittaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Antum tahu lighadin. Besok itu ada apa antum tahu. Kenapa? Karena antum lihat yang ke belakang. Oh, umat Islam habis disikat sama Mongol
Karena nggak boleh ngomong Mbak Ude, nggak boleh ngomong Mbak Ude, jadi nah ini yang Anda tunggu dari tadi ya. Kopi tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kopi maulid. Hadirin umat Islam disikat sama ngomong. Kenapa? Karena terbelah oleh canggihnya provokasi yang dilakukan Genghis Khan. Genghis Khan telah berhasil menggaji ulama-ulama yang akhirnya ulama-ulama itu menjadi kaki tangan Genghis Khan. Itulah awal mula kekalahan. Ulama ini disebut ulama moderat. Ulama yang liberal, yang moderat, yang toleran. Sementara yang ini disebut radikal, teroris, intoleran. Zaman dulu ini bukan zaman sekarang. Zaman dulu, jangan sensitif. Ini zaman dulu. Terbelah dua. Oh, ini Islam yang toleran, ini Islam yang intoleran. Ini Islam yang eksklusif, ya, yang bisa meramalkan masa depan. Ini Islam yang sahabat kita. Demi Allah, ini awal mula kehancuran umat Islam kalau kita nggak hentikan. Ini Islam Arab, Nusantara. Nih, hati-hati saudara. Hati-hati. Ini awal mula kehancuran umat Islam, terjadi perpecahan begitu. Gak ada. Kullu jami'an, mesti kita semua wa'tasimu bihablillah wala tafarraqu. Jangan bercerai-berai. Antum gak cocok sama dia, simpan. Ukhzun di sana, simpan tidak. Illa khairin, kecuali buat kebaikan. Ulama ini ada salahnya, tutup. Ulama ini kalau ngomong kasar, tutup. Ulama ini tutup kesalahannya. Ikutin aja. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu karamallahu wajhahu bilang, "Undur ma qala wa la tanzur man qala." Jangan lihat siapa yang bilang, lihat apa yang dikatakan. Kalau bagus, pegang. Imam Syafi'i rahimahullahu taala satu ketika lagi ngajar begini, tiba-tiba dia berdiri dan dia senyum memukul hormat kepada seorang yang lagi lewat. Para muridnya berdiri, dikirain Imam Malik, gurunya. Dikirain siapa? Maka Idris ini, Syafi'i rahimahullah ta'ala ini berkata, tadi gurunya lewat. Siapa? Ternyata anak kecil. Anak kecil ternyata. Loh kok anak kecil? Kenapa? Waktu Imam Syafi'i bercerita, waktu itu beliau lagi keluar, dia lihat seekor anjing, kakinya 3, satu diangkat. Imam Syafi'i bertanya, ini kenapa anjing kok angkat kaki satu? Si anak kecil berkata, oh itu lagi kencing ya Imam. Cuman dikasih tahu begitu, Imam Syafi'i menghormati anak kecil itu. Lah kita nggak hormat pada alim ulama, nggak hormat pada para habaib yang menyampaikan firman Allah, matinya su'ul khotimah. Lihat tadi, bukan nyumpahin, karena Imam Syafi'i juga yang bilang orang-orang yang tidak menghormati para alim ulama biasanya matinya su'ul khotimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tunggu mati. Keras sekali yang saya sampaikan untuk bagi pemancing. Izin tafadhol saya kembalikan kepada moderator. Alhamdulillah. Bismillah. Jazakumullah khairan pada beliau.